Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyad Aidi Alfianadi akan menjadi moderator pada presentasi kita pada pagi hari ini. Puji syukur hadirkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Yang terhormat Bu Ruri Musrifar, SPD MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Tema pada presentasi kita hari ini yaitu keterampilan komunikasi nonverbal. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Alfisyah Dia Nur Safitri, yang kedua saya sendiri Arsyad Aidi Alfianadi, yang ketiga Ayu Wandira Muhran Putri, yang keempat Hesti Hafitri, yang kelima Ronaldo Sudungan Simanulang, dan yang terakhir Septia Miftahul Jannah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Kepada pemateri saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Yang pertama, A. Urgensi komunikasi nonverbal dalam konseling. Dale G. Letter, penulis Nonverbal Communication System, menyebutkan 6 alasan mengapa komunikasi nonverbal sangat penting. Diantaranya ialah 1. Faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang pesan verbal. Ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. 4. Pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. 5. Pesan nonverbal merupakan cara berkomunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. 6. Pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu B, bentuk keterampilan komunikasi nonverbal dalam konseling. Yang pertama ada keterampilan mengamati, di mana konseling merupakan suatu proses komunikasi antara konselor dan klien. Sebagai suatu proses komunikasi, konseling akan melibatkan konselor sebagai pemberi informasi masalah yang dihadapi klien. Yang kedua ada keterampilan memaknai, di mana setelah konselor mengamati setiap isyarat nonverbal klien, maka tugas selanjutnya adalah memaknai di balik petunjuk bahasa nonverbal tersebut. Menurut Singgi, dalam kegiatan konseling, perilaku nonverbal yang diperlihatkan klien penting sekali diperlihatkan. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan memahami, di mana di dalam sebuah layanan konseling, sebagai seorang ahli atau profesional konselor dituntut untuk mempunyai keterampilan. Sebagaimana dikutip oleh Richard Nelson, konselor atau helper membutuhkan pemahaman yang lebih lengkap tentang situasi bermasalah tertentu yang telah dipilih klien. Selanjutnya, kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Terima kasih, saya akan lanjutkan. C. Bentuk keterampilan attending sebagai komunikasi nonverbal dalam konseling. Bentuk dan cara melakukan teknik attending menurut Hattauruk dan Pribadi 1984 bahwa teknik attending meliputi yang pertama, posisi badan yang baik, yaitu duduk dengan menghadap klien, tangan di atas pangkuan atau berpegangan bebas, atau kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan gerak isyarat yang sedang dikomunikasikan secara verbal. Yang kedua, kontak mata. Kontak mata yang baik berlangsung dengan melihat klien pada waktu dia berbicara kepada konselor dan sebaliknya. Yang ketiga, mendengarkan. Cara mendengarkan yang baik yaitu memelihara perhatian penuh dengan terpusat kepada klien, mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan klien, mendengarkan keseluruhan pribadi klien, kata-katanya, perasaan, dan perilakunya, dan memahami seluruh pesannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dea.
Terima kasih kepada rekan saya Hesti. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D, keterampilan expander skill and core skill sebagai komunikasi nonverbal dalam konseling. A. Anggukan kepala. Anggukan kepala adalah bentuk tertentu dari gerakan dan dengan demikian dapat menggantikan atau dikaitkan dengan pembicaraan. Mengangguk-angguk dan menggoyangkan kepala adalah fitur yang ada di mana-mana dari proses interaktif dan terkait dengan peran pembicara dan pendengar dalam banyak cara. B. Posisi duduk condong ke depan. Orang yang duduk condong ke depan dianggap memiliki lebih banyak sikap positif terhadap subjek dan topik yang sedang dibahas daripada ketika bersandar ke belakang, menjauh dari orang-orang dituju. Dalam lingkaran program neogoistik sengaja mencocokkan dan mencerminkan isyarat postural orang lain dipandang sebagai cara membangun hubungan dan direkomendasikan untuk meningkatkan komunikasi profesional. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Setia. Baik, terima kasih kepada Dea. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yang C, perubahan mimik. Raut wajah atau mimik muka untuk menyampaikan makna tertentu. Contoh dari pesan fasial ini adalah ketika menerima informasi yang sulit dipahami, seseorang cenderung mengerutkan kening. Hal ini dapat memberikan makna bahwa ia sedang berpikir keras. Yang D, sentuhan. Sentuhan adalah bentuk komunikasi primitif dalam kaitannya dengan evolusi atau filogenik dan perkembangan pribadi atau ontogenik. Sentuhan merupakan bagian dari psikologi praktek terapeutik yang digunakan untuk mendorong pasien berbicara tentang permasalahan mereka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi hari ini. Yang pertama, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal. Tanpa kata-kata, faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna, perasaan, dan emosi. Lebih cermat disampaikan, menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan. Mempunyai fungsi metakomunikatif, merupakan cara berkomunikasi yang lebih efisien, dan merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Yang kedua, keterampilan mengamati konseling merupakan suatu proses komunikasi antara konselor dan klien, agar proses konseling tersebut berjalan efektif dan efisien. Maka konselor harus memiliki kemampuan konseling, wawancara atau mencari tahu tentang keluhan klien dengan memberi bantuan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, bentuk dan cara melakukan teknik attending menurut Hutauruk dan pribadi, bahwa teknik attending meliputi posisi badan termasuk gerak isyarat dan ekspresi muka, kontak mata, dan mendengarkan. Menurut Suprio dan Mula Warman, bahwa ada dua bentuk acceptance, yaitu verbal dan non-verbal. Demikian presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Turi Musrifar.